share satu-satu gitu ya. Arvia tadi udah, Arianti, Daniel, Dita yang mana? Dita. Oke, thank you Dita, ada baju di belakangnya. Jalu, Fadlan, nggak kelihatan mukanya, oke. Ferdinand, dandan dulu. Ferdinand sisiran. Ya, Iya. Bu. Ya, rapi. Haidar. Iqbal yang mana? Oh, I see. Elang. Oh, thank you. Ini kan saya jadi lumayan ini ya, kenal gitu. Kesian kan saya nggak pernah bertemu muka dengan mahasiswa saya. Nggak mungkin sampai semester ini berakhir, saya nggak akan ketemu kalian. Zaki. Oh, tadi Zaki udah ya. Zaki, Nadia yang mana Nadia? Nadia. Ini kadang-kadang ya beberapa mahasiswa tuh yang perempuan maksudnya. Kalau di kelas saya pakai kerudung, jilbab, terus pas ketemu di jalan tuh nggak pakai, terus saya tuh bingung ini siapa, tapi dia tuh nyapa saya. Oh, siapa ini? Saya kaget, siapa ini? Oh. Tombol telepon kameranya sudah on, tapi kameranya nggak muncul. Ridho Isra, oke. Nurul Fauzi, oke. Rafli, saya nggak ada webcam, saya pakai PC ya. Rafli, oke, thank you Rafli. Bisa pakai HP, pakai apa namanya, Droid Cam. Bisa pakai Droid Cam apps. Cobain ya nanti ya kamu. Rivaldi, Sanding kenapa ada 2 akunnya nih, Sanding? Satunya keluar sendiri, Bu. Oh ya, suka keluar sendiri. Firda. Thank you Firda. Jadi memang kadang-kadang si Google Meet attendance yang saya pakai ini tidak bisa merekam dengan baik kadang-kadang ternyata. Oke gitu ya. Mungkin ini kuliah pertama kalian pagi ini ya. Semoga tetap semangat ya kuliah kalian seharian. Jadi makanya pagi-pagi tuh bersiap, baju rapi, udah sarapan, siap belajar, duduk. Nanti kalau capek setiap sejam sekali berdiri, stretching gitu ya. Ntar saya mulai nunjukin kamera saya. Coba tes terlihat jelas atau tidak? Atau masih pecah-pecah kayak kemarin? Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Ganti koneksi saya. Ada aja ya. Minggu lalu kan kita sempat bermasalah ya di sini. Terus kalian jadi harus belajar sendiri di video. Lebih enak mana sih, ngedengerin gini atau belajar sendiri di video? Nggak usah belajar sendiri. Nggak apa-apa. Jadi hari ini kuliah saya tetap ini ya, santai tapi serius. Tapi bukan berarti kemudian jadi main-main, nggak, tetap serius materinya. Hari ini saya lihat sih kalau dari hasil kuisnya, di mana kuis itu termasuk ada beberapa pertanyaan tentang algoritma yang akan saya jelaskan pagi ini, kalian bisa dapat bagus. Makanya saya nanti mau ngetes dulu ya. Kalau kalian memang udah ngerti, saya akan berhenti menjelaskan, terus kita jadi diskusi aja. Gitu. Baik, sebentar saya mau nunjukin sesuatu dulu sebelum ke sini. Wait, sorry lupa. Supaya kalian paham filosofi atau konsep di belakang correctness proof ini. Karena kalau kalian cuma hafal solusi atas suatu solusi apa ya, permasalahan tertentu, itu nggak ada gunanya.
Saya pengen kalian tuh paham. Slide saya, oke, kelihatan ini. Nah, saya nunjukin slide. Ini ya. Ada 3 hal di situ yang harus diperhatikan terkait pembuktian menggunakan loop invarian. Setelah kalian mendapatkan atau mampu membangun loop invarian, gitu kan ya, maka berikutnya 3 hal ini yang harus kalian gunakan untuk membuktikan kebenaran dari algoritma. Jadi yang pertama dan yang kedua, sini masih terlihat jelas. Yang pertama, yang kedua, di bagian inisialisasi dan maintenance. Ini gunakan loop invariant untuk membuktikan bahwa loop tersebut tetap berlaku benar di awal iterasi dan selama iterasi. Dan untuk melakukan ini, kalian cukup menggunakan induksi matematis. Induksi matematis itu kan ada 3 komponen ya, ada basis, ada hipotesis, satu lagi apa? Langkah induksi. Betul, langkah induksi. Ada 3 hal itu ya. Nah, 3 hal itu, induksi matematis, satu paket itu digunakan untuk membuktikan apakah loop invariant itu benar di bagian inisialisasi dan maintenance. Itu dulu. Atau saya kadang-kadang menggunakan RTP, istilah RTP, required to prove, itu kan bagian dari langkah induksi. Nah, wait, saya nggak bisa lihat muka kalian. Nah, kemudian di sini, yang ketiga, setelah kalian berhasil membuktikan bahwa loop invariant yang kalian bangun tadi itu berlaku benar di bagian inisialisasi dan maintenance, di bagian basis, kemudian di bagian basis itu kan di awal iterasi, sebelum masuk ke dalam loop, itu udah berlaku benar. Kemudian selama iterasi berlaku benar, yang kalian buktikan melalui hipotesis dan langkah induksi. Nah, berikutnya jangan berhenti di situ ketika correctness proof. Harus lanjut ke bagian terminasi. Karena kita kan baru membuktikan, kalau inisialisasi dan maintenance itu kita baru membuktikan di awal iterasi doang. Iterasi 1, 2 ini, di awal iterasi dan selama iterasi. Padahal algoritma itu, suatu algoritma dikatakan benar jika dia mampu mengembalikan nilai kembalian yang benar juga. Gitu ya. Jadi artinya ya selama pada saat loop itu berhenti, dia benar-benar mengembalikan nilai yang benar di sini nih. Benar nggak nilainya? Nah, itu ditunjukkan melalui bagian terminasi ini. Nah, di sini kita menggunakan loop invariant untuk membantu menunjukkan mengapa suatu algoritma itu benar. Contohnya, saya skip ini. Nah, di bagian ini kan, kalau di Fibonacci, sorry. Nah, disinilah kalian menggunakan loop invariant untuk membuktikan mengapa algoritma itu benar. Yang pertama, di sini, ini ceritanya di bagian ini, yang saya kasih garis, di sini menunjukkan bahwa algoritma itu benar untuk nilai n sama dengan 0 dan nilai n tidak sama dengan 0. Ini kan cerita tentang loop kan. N sama dengan 0 ini adalah awal loop, n lebih dari 0 ini cerita di dalam loop. Kita udah membuktikan bahwa oh ternyata benar melalui basis dan hipotesis dan langkah induksi. Namun kita belum cerita tentang terminasinya. Nilai keluarannya benar nggak sih kayak gitu? Nah, kita cerita di sini. Gitu ya. Maka kita menggunakan I sama dengan N+1, algoritmanya berhenti. Nah, pada saat algoritmanya berhenti, kita ternyata mampu menunjukkan bahwa variabel B untuk Fibonacci ini ternyata benar-benar mengandung nilai Fn. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan berhenti sampai di yang saya kasih hijau. Jangan berhenti di sini. Ini hanya sekedar langkah induksi untuk membuktikan bahwa loop invariant kita benar. Ya. Cuma itu doang. Nah, kita harus lanjut ke kotak yang merah. Kotak merah ini. Buktikan bahwa loop invariant itu dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran. Nah, sampai di sini. Bisa ya? Paham ya? Yang kalian pelajari pekan lalu. Ada pertanyaan dulu?
Ini saya recall memori kalian. Moga-moga masih ingat. Mau nanya, Bu, Ya boleh ya. cara tahu loop invarian yang tepat gimana, Bu? Oke. Cara membangun loop invarian ya, karena itu basisnya di situ ya. Intinya kan di situ. Tuh. Saya berharap ada pertanyaan kayak gitu, Mas. Saya nungguin gitu. Baik, ini saya kasih slide-nya mundur dulu. Pada dasarnya kalian kemarin kelas ini atau kelas yang lain ya, saya minta apa sih pengertian loop invarian? Loop itu adalah perulangan. Invarian itu artinya nggak ada duanya, yaitu aja. Oh, artinya loopnya ini benar. Loopnya itu cara kerjanya cuma itu aja, cara kerjanya nggak ada yang lain, kayak gitu. Nah, makanya biasanya loop invarian itu dia menunjukkan hubungan dan nilai-nilai hubungan antar variabel yang ada di dalam loop beserta nilai-nilai yang dikeluarkan tiap variabel itu. Gitu. Jadi nilai variabel di dalam loop itu tetap berlaku benar sebelum dan selama loop berlangsung. Biasanya loop invariant dibangun dari hal-hal seperti itu. Contoh kemarin di Fibonacci saya perlihatkan di slide ya. Kalian itu kan membangun pola. Wait, mana garis saya? Oh ini dia. Kalian membangun pola tentang A, B, dan I. Variabel A, B, dan I. Kemudian kalian juga membangun pola tentang variabel C. Masih ingat ya di videonya? Nanti dilihat lagi kalau lupa. Nah yang itu kan yang dilakukan. Loop invariannya kan itu. Lihat. Membangun kaitan antara berbagai variabel ini. Kenapa sih kayak gitu kira-kira? Karena isi loopnya kan itu kan. Isi loopnya itu kan pada dasarnya dia berusaha untuk mengotak-atik nilai variabel ini. Maka kebenaran dari loop ini berarti perubahan nilai-nilai variabel di sini haruslah tetap. Pola perubahannya tetap. Kayak gitu. Nah, pola perubahan itu yang pengen kita tangkap. Itulah yang kita munculkan dalam bentuk loop invarian. Polanya seperti apa variabel-variabel tersebut. Gitu ini ya. Nah, semoga bisa menjawab. Contoh yang maximum value udah baca, udah lihat videonya ya? Belum, kalau belum lihat tuh. Saya bisa tahu loh siapa yang udah lihat, siapa yang belum. Ada kan di LMS, siapa yang udah lihat, siapa yang belum, siapa yang udah akses kuis, siapa yang belum, kan ketahuan di situ. Nah, di sini nih, contoh untuk algoritma mana nih? Algoritma mengembalikan nilai mana sih? Sebentar, saya kehilangan mouse saya. Ini dia. Highlight. Salah. Pen. Salah. Mau ke laser. Contoh di algoritma maximum value ini, dia mengembalikan nilai maksimum. Lihat. Variabel yang ada apa aja itu? Ada M, variabel M yang menyimpan nilai maksimum, ada variabel I juga. Maka loop invarian kita pada dasarnya lihat, M dan I itu kan akan selalu berubah tuh di dalam algoritma, di dalam loop. Maka kita harus mencari tahu seperti apa pola perubahan dari M dan I itu yang kemudian kita letakkan dalam loop invarian. Lihat ini. Maka loop invariannya akan berbunyi untuk setiap iterasi. Nah, iterasi ini kita simbolkan dengan J. Untuk setiap iterasi, nilai M-nya akan seperti ini, nilai I-nya akan seperti ini. Nah, kenapa ada variabel J pada M dan I? Ya, karena ini kan menandakan bahwa itu adalah perubahan pada setiap iterasi. Kayak gitu. Maka ada M. M pada tiap iterasi, ngomongnya gimana? MJ kan? Nah, I pada tiap iterasi, ya IJ, kayak gitu. Hubungan antara variabel ini dengan iterasi. Maka ada MJ, ada IJ. Di sini juga ada J, di sini juga ada J. Seperti apa sih perubahan setiap variabel itu pada setiap iterasi? Simbol iterasi adalah J. Pakai K boleh, pakai L boleh, mana aja ya. Gitu ya. Udah ya? Ada lagi yang lain? Kalau enggak saya lanjutin ke perkalian. Oh, enggak ada solusinya di sini. Oh, ini perkalian kenapa saya angkat karena beberapa kali ngajar katanya ini rumit.
Saya pengen, kalau detail hitung-hitungannya saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Saya ingin mengingatkan tepatnya filosofi mendasarnya seperti apa, gitu ya, supaya kalian paham. Sambil kita ingat-ingat lagi ya loop invarian ya, supaya nggak jadi sekedar hafalan. Kok nggak nyala? Oke, yuk perhatikan layar saya. Layar saya mana ini? Saya mau pin dulu supaya saya bisa tahu. Wait. Nah, di layar saya terlihat fungsi perkalian. Fungsi perkalian ini membutuhkan dua variabel input Y dan Z. Nah, si fungsi perkalian ini mengklaim bahwa di akhir algoritma dia akan mengembalikan nilai X yang pada dasarnya berisi hasil perkalian antara Y dengan Z. Gitu ya, itu dulu yang dipahami. Maka algoritma ini mengklaim, saya tuliskan dulu, mengklaim bahwa jika atau untuk semua Y dan Z, ini Z ya bukan 2 ya, makanya saya kasih agak Z elemen dari bilangan asli, maka fungsi multiply atau multiplication, apapun lah ya, kalian kasih nama, akan mengembalikan nilai perkalian antara Y dengan Z. Nah, ini yang harus kita buktikan di algoritma. Ingetin saya ya, interupsi kalau gambarnya udah mulai pecah-pecah ya. Nah, kalian kan di sini harus membangun loop invarian, gitu kan intinya. Oh, bangun loop invarian. Loop invarian itu apa? Loop invarian itu adalah hubungan antar tiap variabel dengan iterasi, kemudian pola perubahan variabel pada tiap iterasi itu seperti apa. Jadi yang pertama harus membangkitkan itu dulu, ketahui itu dulu. Seperti apa sih pola perubahan variabel ini untuk tiap iterasi? Nah, kalian bisa tahu ya dari sini ya. Kalau Y itu adalah setiap iterasi dia akan berubah jadi 2Y. Z akan berubah jadi Z per 2. Ini simbol apa sih Bu? Ini simbol floor, round down, dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalnya 3 dibagi 2, itu kan 1,5. Nah, kita bulatkan jadi 1, round down, bukan jadi 2, tapi jadi 1, kayak gitu. Gitu ya. Nah, untuk menyimpulkan seperti itu, maka biasanya kita, kalau saya sesuai dengan buku dulu, mengajarkan seperti ini. Kita membuat sebuah generalisasi. Generalisasi itu kan seperti membangkitkan keumuman. Apa sih keumuman yang terjadi? Generalisasi. Yang pada dasarnya adalah fakta. Oh, ternyata kita coba ya, pada saat iterasi ke-0, apa yang terjadi? X0-nya, X0 ini adalah pada saat iterasi ke-0, X0-nya itu adalah 0. Saya punya Y0, yaitu dari Y dan Z ini, masukkan. Saya juga punya Z0. Kemudian pada iterasi 1, J adalah iterasi ya, jangan lupa ya. Pada saat iterasi 1, saya masuk ke dalam loop, apa yang terjadi? Nilai X akan menjadi X plus Y. Nilai X1 bisa menjadi, ada dua kemungkinan ya, kan bisa jadi masuk ke dalam if, bisa jadi nggak masuk ke dalam if. X1-nya itu bisa masuk ke dalam if jika nilai Z-nya itu adalah ganjil, bilangan ganjil. Atau X1-nya akan menjadi, saya maksudnya maunya gini. X1-nya tetap sama dengan X0 sebelumnya. Kalau Z-nya adalah bilangan genap, maka saya nggak akan masuk ke dalam if kan, maka nilai X-nya pasti akan sama dengan nilai X pada iterasi sebelumnya, atau X0 kayak gini ya. Nah, di sini jika Z sama dengan bilangan genap. Terus saya tahu Y1 nilainya akan sama dengan 2Y0. Nilai Z1
sama dengan nilai Z sebelumnya dibagi 2 floor. Bisa ya sampai di sini ya? Nah, sama J2 juga kan kayak gitu. Saya nggak akan tulisin ya J2. Oke lah. Bagi yang bingung. X2-nya adalah bisa dua kemungkinan. Bisa X1 plus Y1, bisa X1 saja. Ini jika Z satunya. Ini Z0 berarti ya, iterasi sebelumnya. Jika Z1-nya adalah ganjil, ini jika Z1 sama dengan genap. Kayak gini, Y2 adalah 2Y1, Z2 adalah Z1 dibagi 2. Sama dengan ini video ya. Putus-putus. Yang lain putus-putus juga. Gambarnya mulai pecah? Enggak, Bu, enggak pecah. Enggak pecah. Lancar. Jalu, mungkin koneksi kamu. Kasih ya. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, dari sini kemudian saya bisa, saya geser dikit. Saya bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan, oh kalau kayak gitu, saya bisa punya pola nilai Y pada iterasi berikutnya itu selalu sama dengan 2 kali nilai Y pada iterasi sebelumnya, nilai Z-nya pada iterasi berikutnya akan mengikuti pola seperti ini. Saya simpulkan dari sini ya. Nah, yang tricky ini yang bagian X-nya. Di sini kan. Perhatikan bahwa, lihat di sini. Nilai X ini kan selalu bergantung dengan Z. Ya kan? Kalau Z-nya ganjil begini, kalau Z-nya genap begini. Maka pada dasarnya nilai X itu akan bergantung pada seperti ini. Sesuatu gini kan, kalau Y dikalikan dengan 0, maka nilai X pada iterasi berikutnya sama dengan X. Kalau Y-nya sama dengan, kalau Z-nya sama dengan genap, sama dengan ganjil, maka X ditambah Y, seperti itu. Maka di sini harus ada sesuatu yang menandakan bahwa ada pengaruh Z di situ. Z-nya genap atau Z-nya Permisi ganjil. Bu, gambarnya freeze Bu, gambarnya nge-freeze Bu. Oh sorry, gambarnya nge-freeze. Semuanya nge-freeze ya? Iya, Bu. Nge-freeze. Iya Bu. Iya, Bu. Saya Bentar Bu. sign out dulu sebentar ya. Hayya. Siap. Udah jelas lagi ya? Atau masih putus-putus? Pixelnya Bu, yang Halo. pixelnya Bu. Bisa pecah-pecah Bu. Pecah, Bu. Pecah-pecah. Oh, saya gedein deh ya. Saya gedein high definition nih, pakai definition. Better atau sama aja? Udah jelas, Bu. Better Bu. Udah bagus. Oke, thank you. Sampai mana tadi? Sampai sini. Nah, ini ya. Pola Y pada tiap iterasi akan seperti ini, pola Z. Nah, biasanya yang membingungkan bagi mahasiswa adalah pola X-nya ya. Ya kan? Kalian tahu bahwa tidak selalu X pada iterasi berikutnya itu selalu ditambahkan dengan Y. Bergantung pada kondisi Z. Maka kita harus mengatakan bahwa harus ada kondisi Z yang di sini yang berpengaruh.
Nah, masalahnya Z ini, gimana cara bilangnya? Y itu X bisa ditambah dengan Y atau X saja. Artinya harus ada sesuatu pengali di sini. Y-nya bisa muncul kalau dia dikalikan dengan 1 gitu kan. Gini. Atau Y-nya itu nggak muncul kalau dia dikalikan dengan 0 kan. Kayak gitu kan. Maka di sini inilah kondisi ini yang kita terjemahkan ke dalam Z. Oh, kalau gitu berarti seperti ini. Kok bisa gitu, Bu? Nah, bisa ini yang bikin bingung mahasiswa. Kenapa bisa begitu? Lihat, kalau Z adalah bilangan genap hasil bagi dengan 2, mod adalah hasil bagi ya. Bilangan genap kalau dibagi 2 selalu habis kan? Maka hasil baginya di sini adalah 0 di sini nih. Tapi kalau Z adalah bilangan ganjil, 3 misalnya. 3 mod 2 itu kan selisih sisanya 1. Hasil bagi dengan 2 adalah 1. 3 dibagi 2, 1,5, Bu. Iya, tapi kan mod ini sisanya. Masih ada sisa 1 angka kan? Maka di sini angka 1. Seperti itu. Jadi Z mod 2 ini untuk merepresentasikan nilai seperti ini. Bisa ya? Gitu. Maka saya dapat nih kayak gini. Saya tambahin 1 lagi. Nilai X0-nya adalah 0. Bisa ya? Nah, pola inilah yang kemudian saya angkat ke dalam bentuk loop invarian. Loop invariannya gimana berarti? Loop invarian. Belum tahu, Bu. Tadi saya mengatakan apa? Loop invarian itu udah ada jawabannya di video sih. XJ plus YJ kali ZJ ditambah XJ sama dengan Y0 kali Z0 sebelum itu. Cuma saya kalian pengen tahu bagaimana cara mendapatkan itu. Nah, loop invariant itu saya mengatakan tadi dia menggambarkan hubungan antar variabel yang ada pada loop dan pola antar variabel yang mengarah pada solusi dari algoritma tersebut. Yang mana pada solusi algoritma itu adalah return value, nilai kembalian atau nilai keluaran dari algoritma. Nilai keluaran algo atau solusi dari algoritma itu. Nah, di sini ini yang penting. Loop invariant itu kayak gini. Gitu ya. Nah, sebelum itu saya pengen nunjukin dulu. Saya tinggalin dulu ini. Saya pengen nunjukin ini yang supaya gambarnya nggak putus-putus lagi. Saya kasih yang udah saya bikin. Kayak gini. Kelihatan ya? Misal saya punya nilai di algoritma saya ini, anggaplah ini adalah Y0 dan Z0. Misal saya punya sembarang nilai Y0 dan Z0. Saya mau mencoba tracing algoritma ini. Saya pengen mencari hubungan antara X, Y, dan Z dalam rangka mendapatkan hasil Y0 kali Z0. Hasil perkalian antara Y dan Z. Ini kan. Nah, kalau kalian nggak butuh, ini adalah cara yang bantuan dalam rangka mendapatkan loop invariant. Tapi kalau kalian sudah tahu, nggak perlu lakukan ini. Kayak gitu ya. Contoh, kalau saya misalnya memasukkan nilai Z-nya di sini adalah 1, ini ya, Z-nya 1, maka saya akan punya X0 adalah 0, sama aja, saya langsung masuk ke iterasi ke sini. Kalau Z-nya 1, saya masuk ke dalam loop. Z-nya adalah ganjil ya. Nah, kalau Z-nya ganjil, maka berlaku X0 tambah Y0. Seperti ini. Terus Y-nya jadi 2Y, Z-nya adalah 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa? 0 atau 1? 1 dibagi 2 berapa? 1, 0 atau 1? 0. 0. 1 dibagi 2, 0 ya. Karena 0, saya ke sini lagi. Apakah Z lebih dari 0? Enggak ya. Saya berhenti. Makanya saya di sini cuma berhenti di sini. Sengaja saya pelan-pelan banget. Saya pengennya cepat. Tapi berdasar pengalaman, kalau saya cepat,
banyak ternyata yang nggak nangkep. Bisa ya, yang Z0 sama 1. Contoh lain. Contoh lain. Misal Z0-nya di sini saya isi dengan, saya kasih masukan 2. Bu, Y-nya berapa? Y-nya nggak peduli. Ya, anggap kalau Y-nya saya kasih angka nanti kalian bingung lagi. Yang penting kan Z-nya di sini. Karena Z jadi penentu iterasinya berhenti atau enggak. Jadi Y-nya kan sembarang nggak masalah. Misal Z-nya saya kasih 2. Saya kasih 2 masuk ke dalam algoritma, masuk ke dalam if enggak? Enggak kan? Karena Z adalah genap. Kalau Z enggak masuk ke dalam if, maka nilai X saya akan sama dengan X0 kan? X1 di iterasi 1. Y1, 2, Y0, Z1-nya adalah 2 dibagi 2 adalah 1, diflorkan sama dengan 1. Karena Z sama dengan 1, masih masuk ke dalam loop enggak? Masih. Masih ya? Kan masih lebih dari 0. Dan ternyata saya masuk ke dalam if nih. Di iterasi kedua, nilai X saya akan menjadi X1 plus Y1. Y2 saya 2Y1, Z2 saya adalah 1 dibagi 2, adalah 0. Karena 0, iterasi saya berhenti. Saya dapat kayak gini. Saya kasih lagi di sini adalah contoh untuk bagaimana kalau Z-nya adalah 3. Jadi kayak gini nih. Nah, yang saya kasih, bisa ya difahami ya? Ini kalau nanti baca sendiri, ada di video. Nah, yang saya mau kasih kalian tekankan adalah lihat hasil yang kita peroleh. Ada pola umum di situ. Kalau Z-nya 1, Z0 1, Z0 itu adalah nilai Z yang menunjukkan awal pertama masuk ke dalam algoritma, itu adalah 1, maka saya akan dapat pola seperti ini. X0 tambah Y0. Gini ya. Kalau Z-nya 2, saya dapat pola X0 tambah 2Y0. Kalau Z-nya 3, saya dapat pola seperti ini. Oh, ada pola nih yang berulang. Berarti nilai Y yang kita tambahkan ke dalam X akan mengikuti pola Z-nya. Sehingga saya dapat loop invarian seperti ini. Oh, kalau kayak gitu, untuk setiap iterasi, semua iterasi lebih dari 0, saya akan selalu memiliki pola X ditambah Y kali Z kan? X ditambah Y kali Z. Itu akan selalu menghasilkan hasil perkalian Y dengan Z, Y0 dan Z0. Perhatikan, kenapa ada J di sini? Kenapa ada J di sini yang saya kasih garis merah ini? Kenapa? Ayo, siapa yang menjawab? Untuk setiap iterasi. Untuk setiap iterasi. J ini kan untuk selama, J ini kan menunjukkan iterasi kan. Untuk setiap iterasi, ini adalah pola yang ada pada pola yang terjadi pada semua variabel pada algoritma tersebut. Variabelnya apa saja? Y, Z, dan X. Pola variabelnya seperti ini, kayak gini nih. Nah, mereka seperti ini dalam rangka mendapatkan apa? Ini kan X2. Ini adalah X1. X2, X1, ataupun di sini X1, itu kan pada dasarnya adalah output dari algoritma kan. Outputnya adalah X. X ini adalah hasil perkalian antara Y dan Z. Y dan Z yang mana? Y dan Z dari yang masukkan ke dalam program. Kalau kayak gitu, nilai X di sini, dan di sini, itu adalah sama dengan X yang di sini yang dimasukkan dalam program, yang sama dengan hasil perkalian antara Y dan Z. Maka di sini dibilang Y0 kali Z0. Y dan Z awal yang dimasukkan ke dalam program. Bisa difahami ya? Wajah-wajahnya saya tidak bisa memprediksi ini wajah ngantuk, dengerin, atau main game. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini yang bagian terpenting nih, membangun loop invariant. Yuk. Ada suara piring sambil makan. Ada pertanyaan? Gambarnya pecah gitu?
Enggak. Jelas, Bu. Enggak, Bu. Jelas. Alhamdulillah aman. Aman. Oke. Ini Irham. Oh, koneksinya Irham kayaknya. Bisa ya loop invarian kenapa kayak gini ya? Kenapa ada J di sini? Kenapa di sini 0? Ya karena ini kan keluaran dari program. Nilai kembalian, return value dari algoritma mana-mana kelihatan. Nah, di sini dia kan mengembalikan nilai X. Tapi X di sini itu adalah X terakhir kan? X dari iterasi terakhir. X iterasi terakhir di sini kalau di contoh saya adalah di sini ada X2, X1, di sini ada X1. Kayak gitu, direpresentasikan seperti ini yang pada dasarnya hasil perkalian antara Y0 kali Z0. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Saya kan udah ngerjain tugasnya. Homework 1. Bisa ya? Nah, saya udah dapat loop invarian. Ini loop invarian saya. Sebentar, wait. Mana tadi? Mana ya tadi tulisan saya ya? Sekarang saya ingin lanjut ke bagaimana menggunakan loop invarian ini untuk membuktikan kebenaran algoritma. Baru dapat loop invariannya aja tuh, belum selesai ya. Ini adalah fakta yang saya bangun tadi, kemudian ini adalah loop invarian yang kalian bangun. Gini. Ini adalah fakta yang kalian dapatkan tadi kan. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Tadi kalian tahu bahwa satu ada initialization, ada maintenance, ada termination, ada terminasi. Nah, untuk 1 dan 2 ini saya ulang-ulang terus nih. Nah, kalian harus membuktikan bahwa loop invarian itu benar di 1 dan 2. Pakai apa? Kita pakai induksi matematis. Yuk, induksi matematis. Sama ya dengan video ya? Yuk Bu, sampai saya bosen. Inisialisasi, kalau di induksi matematis kita harus membuktikan bahwa dia benar di awal, di basis. Basis itu artinya kalau kita terjemahkan ke dalam iterasi, artinya di awal iterasi dia harus benar. Basis, kalau kita mau menyatakan bahwa loop invarian itu harus benar di awal iterasi. Kalau kayak gitu dia harus benar pada saat C sama dengan 0. C sama dengan 0 itu artinya apa? Berarti kalau gitu YJ kali ZJ ditambah XJ, ini loop invarian ya? Ya kan? Loop invarian kan? Seperti apa sih? Oh, Y0 kali Z0 ditambah X0. Saya tahu bahwa X0 itu tadi berapa? 0 kan? Oh, kalau kayak gitu terbukti pada bagian basis loop invarian berlaku benar. Gitu kan ya? Dia sampai ke bentuk Y0 kali Z0. Saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Terbukti benar. Suara cewek ini nggak pernah dengar. Pengen juga dengar suara cewek ya. Tenang, kalau kita cuma sampai jam 10 hari ini, yang bosan, yang udah ngerti, bolehlah sambil ngerjain PR-nya. Udah selesai juga, Bu. Waduh. Bu punya stok soal yang lain nggak? Punya. Nanti ya, minta sendiri ke saya. Bisa ya? Jadi, ini tugas kita di nomor 1 selesai. Kita berhasil membuktikan loop invarian benar di bagian inisialisasi. Kita lanjutkan ke maintenance. Kita harus membuktikan bahwa loop invarian itu benar selama iterasi berlangsung. Kalau kayak gitu kita pakai konsep dari induksi matematis. Di induksi matematis kita harus mengasumsikan bahwa
Di sini nih yang konsep penting. Loop invarian benar untuk setiap iterasi. Kalau dia benar pada tiap iterasi, maka ini kita asumsikan benar. Kita asumsikan bahwa loop invarian yang ini, saya tulis dulu ya, ini adalah loop invarian kita, adalah benar. Begini cara membangun hipotesis. Kita asumsikan bahwa dia adalah benar. Kalau dia mengasumsikan benar, maka kita harus membuktikan, kitanya mana? Kita harus membuktikan, atau biasanya ada istilah RTP ya di slide, required to prove, bahwa nilai loop invarian pada iterasi berikutnya itu juga adalah benar. Maka kita harus membuktikan, oh kalau kayak gitu nilai dia pada iterasi berikutnya itu juga harus benar, juga harus sama dengan Y0 kali Z0. Gitu ya. Sampai di sini, bagaimana membangun konsepsi ini? Bisa difahami? Cara ngitungnya mah gampang. Lagi gitu. Tapi konsep kayak gini yang kalian harus pahami dulu. Dari kotak merah ke kotak hijau. Ada pertanyaan? Saya yang nanya deh. Siap-siap saya tanya. Saya nanya, jangan jawab. Saya nanya aja. Siapa ya? Saya pengen dengar suaranya. Siapa nih? Nur Latifah. Pertanyaannya apa Bu ini? Kenapa ini di sini J+1? Dan kenapa di sini Y0 dan Z0? Pokoknya di kotak hijau ini. Kenapa di sini J+1, di sini Y0, Z0? Kenapa? Nur Latifah. Pas? Atau mikir dulu? J+1 untuk literasi selanjutnya, Bu. Kenapa di sini nggak J+1 juga, tapi tetap Y0, Z0? Kenapa tuh? Benar, J+1 adalah untuk iterasi berikutnya, karena kita pakai induksi otomatis ya, induksi matematis. Nah, kenapa di sini tetap Y0, Z0? Kenapa bukan J+1 juga? Atau J lah? Kenapa? Untuk buktiin iterasi sebelumnya benar juga, Bu. Untuk membuktikan iterasi sebelumnya. Kurang benar. Siapa yang bisa bantu? Ada yang tahu? Kenapa di sini Y0, Z0? Bukan YJ, ZJ, atau YJ+1, ZJ+1. Kenapa? Kenapa tuh? Ada yang nggak ada yang bisa nih? Lang, gimana Lang? Kenapa di sini 0, Lang? Soalnya konstan Bu sih itunya. Kan di algoritmanya dia nggak berubah. Karena dia konstan, di algoritmanya tidak berubah. Kita lihat algoritmanya. Ini Bu. Sorry, putus-putus Lang. Terakhir gimana? Soalnya di loop invariannya juga itunya 0. Oke, kita kembali ke loop invarian. Karena loop invarian, kayak gimana sih loop invarian? Kayak gini tadi.
Loop invarian kita menyatakan YJ kali ZJ ditambah XJ sama dengan Y0 kali Z0. Ini yang saya kasih tanda panah merepresentasikan klaim dari algoritma. Algoritma tadi itu kan mengembalikan nilai perkalian antara Y dan Z kan. Ini representasinya. Tapi di sini, di sini merepresentasikan hubungan antar variabel Y, Z, dan X. Y, Z, dan X yang ada di algoritma. Kayak gini. Nah, kenapa di sini benar tadi Elang jawabannya? Kenapa di sini tetap 0? Karena ini adalah kembalian dari algoritma. Tetap seperti itu kan. Dan di sini adalah nilainya konstan. Y kali Z. Kenapa kayak gitu? Ya kan kita memang pengen membuktikan bahwa algoritma ini memang mengembalikan hasil kali antara Y dan Z. Melalui hubungan antar variabelnya. Bisa ya dipahami ya? Oh. Nah, kaitan-kaitan seperti itu, konsepsi seperti itu yang lebih penting. Cara ngitungnya mah gampang. Lanjut ya. Baik, sampai di sini. Udah 1, 2. Setelah ini apa? Saya harus ngapain? Langkah induksi. Lanjut teman. Langkah induksi. Thank you Faisal. Langkah induksi. Kita harus langkah induksi ngapain? Membuktikan hipotesis. Membuktikan hipotesis. Kita harus membuktikan bahwa hipotesis yang sudah saya bangun benar. Pada dasarnya saya buktikan yang mana? Kotak hijau atau kotak merah? Hijau. Yang harus saya buktikan yang kotak hijau ya. Apakah benar bahwa hubungan antar variabel Y dan Y, Z, dan X pada Y plus 1 benar-benar memenuhi Y0 kali Z0. Itu yang saya pengen buktikan. Yang kita buktikan yang mana? Yang kotak hijau. Ini. Saya masuk ke berikutnya. Tuh kertas saya banyak. 3 langkah induksi ya. Ini saya tutup dulu semuanya. Supaya kalian nggak bingung. Gitu ya. Semoga kalian paham. Langkah induksi. Apa tadi? Y, J plus 1 kali Z, J plus 1 nih. Mulai ngitungnya kayak gini. X, J plus 1. Kita harus membuktikan apakah bentuk seperti ini itu benar-benar memenuhi Y0 kali Z0. Y0 kali Z0 kan nanti kan? Kita hitungnya nanti. Kita tulisnya nanti. Berarti, kalau kayak gitu kita harus hitung dulu nih. Y kali Z ditambah X untuk iterasi J plus 1 itu kayak gimana? Saya tahu bahwa, kita mulai menggunakan fakta. Fakta saya mana? YJ plus 1 jadi apa nih? 2YJ. Nah, terus ZJ plus 1? Jadi kayak gini. ZJ per 2. Ini ada di video ya. Ditambah XJ plus 1. XJ plus 1 kayak gini. XJ tambah YJ kali ZJ mod 2. Bisa ya? Dari mana ini? Dari fakta. Saya geser dikit. Gini. Nah, terus gimana nih? Mulai dari sini diturunkan saja. Lihat, saya punya Y dan Z. Y. Di sini saya punya Y. Boleh ya saya sederhanakan. Y-nya saya tarik ke depan, maka saya akan punya kayak gini. Y dari komponen ini saya tambah nih ZJ mod 2. Terus tambah XJ. Sampai di sini bisa ya difahami ya? Saya? Terus gimana? Ini kita sederhanakan. Tadi di awal saya punya preliminary result.
Saya tutup gini deh. Pusing ya kalau nggak pakai papan tulis. Nah, di sini nih. Yang saya kasih kotak hijau. Kita dapat ini tadi. Udah dikasih tahu bahwa kalau ada bentuk seperti ini, 2 floor dari n per 2 ditambah n mod 2 itu akan sama dengan n. Lihat, ada variabel n, ada variabel n. Di sini angkanya 22 semua. Nah, ini kan mirip dengan ini. 2 zj per 2 ditambah zj mod 2. Maka saya bisa ubah itu menjadi zj. Ini akan jadi yang di dalam tanda kurung jadi z. Saya tambahkan dengan xj yang di sini. Terus gimana? Sama dengan ini jadi kayak gini itu dari preliminary result ya. Prelim result. Saya geser dikit. Terus dari sini kemana? Biasanya kalau langkah induksi kita pakai hipotesis kan? Hipotesisnya ngomong apa sih? Saya bisa ubah dia jadi apa? Hipotesis saya mana? Kita lihat hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Oh, kalau Y kali Z ditambah X pada iterasi J, dia akan jadi Y0 kali Z0. Sama kan ini ya? Nah, ini akan jadi Y0 kali Z0. Dari mana itu? Dari hipotesis. Ini jadi begini ya. Oh, saya kasih garis. Ini. Dari hipotesis. Oh, ternyata Y kali Z pada iterasi berikutnya akan memenuhi Y0 kali Z0. Benar nggak? Dengan yang harus kita buktikan tadi di hipotesis. Oh, ternyata benar. Berarti terbukti. Gitu ya? Sampai di sini saya berhenti dulu. Bisa difahami? Ibu, mau nanya. Yo. Yang tadi di YZ sama ZJ itu dari mana? Kan yang di sebelumnya tuh sama dengan N. Kenapa bisa jadi ZJ? Ini ya? Iya. Yang di sini? Iya. Kenapa bisa jadi ZJ? Ya. Itu bukan? Iya, Bu, itu. Dari mana? Dari preliminary. Dari awal tadi yang kita punya. Di sini kan kalau ada persamaan saya kotakin hijau, kalau ada bentuk kayak gini, nilainya adalah N. Kalau N-nya di sini kan lihat. Ini ada N, ada bentuk kayak gini, ada di sini ada N, maka jadi N. Maka kalau saya ganti dengan Z akan jadi apa? Oh ya, jadi Z. Jadi Z gitu ya, cuma gitu doang. Ya. Jadi kita dikasih kayak gini untuk membantu menyelesaikan yang di sini, gitu ya. Yang lain, belum selesai, dikit lagi. Ini adalah akhir dari induksi, tapi bukan akhir dari correctness proof, ya. Akhir dari induksi kayak gini. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Saya nanya ya. Jawabnya tapi di chat. Semuanya nulis di chat situ. Pertanyaan saya adalah, ini kan saya tadi melakukan induksi matematis, ada basis induksi, ada hipotesis induksi, ada langkah induksi tuh. 3. Apa sih tujuan saya melakukan induksi matematis ini? Coba jawab di chat. Ngapain sih saya melakukan induksi matematis? Coba, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Tapi saya pengen kalian menjawab di bagian chat. Yuk. Saya baru saja menyelesaikan induksi matematis. Ada basis, hipotesis, dan langkah induksi. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih tujuan saya melakukan induksi matematis? Faisal udah jawab, Sanding udah jawab. Oke. Tita, Nurul, jangan kopas-kopas ya. Pakai kalimat kalian sendiri boleh. Bahasanya boleh nggak
formal boleh. Memenuhi syarat loop invarian di initialization maintenance. Sanding, membuktikan kebenaran loop invarian. Membuktikan bahwa loop invarian benar. Oke, membuktikan kebenaran. Mengecek kebenaran. Bagus, Janarda. Mengecek suatu proses yang terjadi berulang kali secara benar. Buat syarat loop invarian. Membuktikan kebenaran. Igre bagus sama Rivaldi, bukan itu ya. Bukan. Irham benar. Oke, overall benar. Jadi yang nggak ngerti jawabannya, nah jawabannya ada di chat itu. Jadi saya capek-capek melakukan induksi matematis ini adalah untuk membuktikan bahwa loop invarian itu benar. Jadi kalau kalian dikasih problem gitu ya, soal entah nanti di UTS atau di UAS, ya jangan berhenti pada saat induksi, ini kan baru membuktikan bahwa loop invarian itu benar. Nah, pertanyaannya kan membuktikan kebenaran algoritma, bukan membuktikan kebenaran loop invarian. Gitu ya. Jelas ya? Jawaban atas pertanyaan saya adalah untuk apa sih induksi matematis ini dilakukan? Yaitu untuk membuktikan bahwa loop invarian ini benar di awal iterasi dan selama iterasi. Gitu ya. Di awal dan selama iterasi. Gitu. Nah, kita lanjut ke ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Sudah selesai induksi, kita lanjut ke pembuktian kebenaran, yaitu correctness proof. Correctness proof-nya seperti apa? Gitu. Nah, kita lihat dulu. Klaimnya apa sih yang diklaim oleh algoritma ini? Algoritma ini mengklaim bahwa algoritma berhenti, lihat, algoritmanya kelihatan nggak ya? Saya geser dikit. Ini klaimnya. Algoritma berhenti dengan X, ya kan? X berisi hasil kali antara hasil kali Y dengan Z. Terbukti nggak klaimnya? Terbukti ya. Klaim ini terbukti di awal iterasi dan selama iterasi. Klaim terbukti di awal dan selama iterasi. Nah, tadi kan saya bilang ada 3 komponen. Ini ya. Ada 3 komponen kalau membuktikan kebenaran. Inisialisasi udah, maintenance udah. Nah, terminasi ini belum. Gimana kondisi terminasi dia? Kenapa harus dibuktikan kondisi terminasi? Karena kita membutuhkan saya geser dulu dikit. Karena kita membuktikan bahwa algoritmanya benar. Maka kita butuhkan terminasi. Misal, apa sih yang terjadi pada saat terminasi? Algoritmanya berhenti nggak? Ya, berhenti. Saya nanya dulu deh. Apa syarat algoritma ini berhenti? Nilai Z kurang dari 0 atau lebih dari 0, algoritma berhenti. Kurang dari. Nilai Z kurang dari 0. Sama dengan 0, boleh. Sama dengan 0 langsung berhenti ya? Nggak nunggu kurang dari 0, tapi dia sama dengan 0, dia langsung berhenti algoritmanya. Nah, di sini kalau Z sama dengan 0, maka dia berhenti. Mungkin nggak akan tercapai nggak kondisi itu? Z sama dengan 0. Kalau lihat dari sini, Z-nya mungkin 0 nggak? Di bagian kode yang mana? Yang menjadikan Z-nya 0? Yang ada floor-nya, Bu. Betul. Di sini nih yang ada floor-nya. Inilah yang menjadikan Z-nya akan mungkin menjadi 0. Maka kita ngomongnya gini.
Nah, pada tiap iterasi kita tahu bahwa pada tiap iterasi Z itu dibagi dua, sehingga pada suatu saat nggak kelihatan. Pada suatu saat tertentu nilai Z akan menjadi Z pada suatu saat tertentu saya simbolkan dengan T akan menjadi 0 sehingga loop akan berhenti. Oh, berarti loopnya berhenti. Pada saat tertentu Z-nya akan berhenti. Pada saat tertentu Z-nya akan menjadi 0 dan loopnya berhenti. Nah, kalau loopnya berhenti, yang kita pengen tahu hasilnya kan? Hasilnya kan kita pengen tahu apakah X-nya itu berisi hasil kali Y dengan Z. Benar nggak kayak gitu? Nah, kita lihat hasilnya seperti apa atau return value-nya seperti apa hasilnya. Kita anggap misalnya loop berhenti setelah T iterasi. Saya pakai T di sini, ya kan? T waktu tertentu, T iterasi akan berhenti. Saya tambahkan syarat untuk T lebih dari sama dengan 0. Jadi iterasinya minimal 1 kali ada. Kalau nggak ada iterasi, ya nggak usah kita buktikan. Nah, maka saya bisa mengatakan bahwa dengan loop invarian, saya mendapatkan kayak ini, Y kali Z ditambah XT adalah Y0 kali Z0. Ya enggak? Ini dari loop invarian. Dengan loop invarian, saya punya kayak gini. Pada iterasi tertentu, akan menjadi kayak gini kan. Tadi kan pada iterasi tertentu pakai J kita. Kalau pakai saya ganti dengan T, maka sama aja kan. Tapi T di sini kan saya pengen menyimpulkan bahwa loop berhenti setelah T iterasi, setelah loopnya berhenti pada T iterasi. Nah, kalau kayak gini maka saya tahu bahwa pada saat loop berhenti, ZT-nya kan 0. Karena ZT sama dengan 0 pada saat dia berhenti, maka kita punya apa tuh? Terlihat bahwa ZT kali 0 ya. Saya tambah dengan XT sama dengan Y0 Z0. Saya berhenti dulu, Ini belum selesai. Saya pengen membuktikan klaim kan? X berisi hasil kali Y dengan Z. Di sini saya berhasil membuktikan bahwa X berisi hasil kali antara Y dengan Z dengan menggunakan loop invarian seperti ini dan kondisi Z pada akhir iterasi. Saya bisa mendapatkan XT sama dengan Y0 kali Z0. Nah, saya tambahi dengan kalimat, terlihat bahwa seperti ini. Saya naikin dulu. Sehingga algo terbukti berhenti dengan X berisi hasil kali nilai awal Y dan Z. Y dengan Z hasil kali. Y, Z, X hasil kali. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu. Yo, Dita. Jadi kalau terminasi itu fungsinya untuk ngejelasin loopingnya tuh berhenti dengan syarat apa kayak gitu Bu? Ya, looping berhenti dengan syarat apa, gitu kan? Di sini ya, terlihat jelas ya, betul Ita.
apa sih membuat loopingnya itu berhenti? Wait, mana tadi bolpen saya? Ini. Iterasi Z dibagi 2, nah, ternyata Z suatu saat akan menjadi 0 kan pada akhir iterasi, maka kita menyatakan loopnya berhenti. Sampai di situ nggak? Berhenti nggak? Cuma sampai situ aja? Enggak. Iya sih loopnya berhenti, tapi pada saat loopnya berhenti, dia mengembalikan nilai yang benar nggak? Maka saya lanjutin di sini. Gitu ya. Betul, dia loopnya berhenti. Gimana? Terus ada kemungkinan nggak Bu kalau di pertanyaan yang lain tuh nanti hasilnya anak yang satu sama anak yang lain jawabannya bisa beda gitu? Bisa. Beda, ada sih beda tapi dikit, tapi yang penting konsepnya benar. Gitu. Iya, beda dikit tapi kayak sama gitu Bu. Berarti ada kemungkinan. Iya, makanya itu kalau berkali-kali sama gitu. Iya. Yang penting sama. Cuma makanya berkali-kali saya tekankan konsepnya kan. Konsepnya seperti apa? Konsepnya ini loh. Kenapa sih kayak gini gitu ya? Karena begini. Makanya tiga komponen tadi harus kalian ingat-ingat benar. Mana 3 komponen saya. Dalam pembuktian kebenaran, 3 konsep ini, 3 hal ini ya. Setelah kalian membangun loop invarian, maka 3 hal ini yang harus ada. Loop invarian benar di inisialisasi dan di maintenance. Itu pakai induksi matematis, kalian udah bisa lah. Terus udah terbukti benar, terus so what gitu loh, udah tahu itu benar, terus diapain? Nah, kita balik lagi ke tujuan awal kita. Tujuan awal kita kan pengen membuktikan kebenaran algoritma. Kalau kayak gitu, loop invarian ini harus berlaku benar nih pada saat terminasi. Loop invarian harus menunjukkan bahwa algoritma itu benar. Nah, dilakukan di bagian terminasi ini. Itu yang kalian lakukan tadi. Di sini, the correctness proof ini. Pada saat terminasi, apa sih yang terjadi? Oh, dia terminate, algoritma itu terminate kalau Z-nya 0, sama dengan 0. Kapan itu terjadi? Nah ini, kan dia selalu dibagi 2. Kalau dibagi 2, ada bagi 2, lama-lama habis kan? Kalau habis itu kan 0. Nah, berarti ZT-nya 0, loop-nya berhenti. Kalau kalian cuma berhenti saat di sini aja nih, kalian berhenti di sini, di terminasi, selesai nggak prosesnya? Enggak, kan ini belum pakai loop invarian. Saya punya klaim kayak gini, kalian cuma berhenti di sini menjelaskannya. Klaimnya terbukti nggak? Enggak, ini kan baru membuktikan bahwa loopnya berhenti doang di sini. Saya belum menceritakan apakah klaimnya ini terbukti dengan menggunakan loop invarian, belum kan? Nah, makanya saya lanjutkan di sini. Pada saat loopnya berhenti, seharusnya saya punya YT, ZT plus XT sama dengan ini. Terus saya tahu kalau saat berhenti ZT-nya itu 0. Maka benar kan terbukti XT akan berisi Y0 dan Z0. Nah, baru kita bisa bilang algoritma berhenti dengan X. Nah, in X berisi hasil kali antara Y0 dengan Z0. Nge-freeze lagi. Oke, saya keluar dulu. Pertanyaan bagus, Dita. Yang lain? Permisi Bu, mau nanya. Hmm. Itu yang di algoritma yang bagian Z is odd dan itu fungsinya buat apa ya Bu di algoritma ini? Sebentar. Ini? Iya, itu fungsinya di algoritma ini buat apa ya Bu pengaruhnya gitu? Pengaruhnya kemana? Ke perkalian Y kali Z. Oh, I see. Betul. Menurut kamu gimana harusnya? Nggak usah ada? Kayaknya sih enggak.
Tapi Kalau nggak saya tahu nggak juga. kasih, kalau saya nggak kasih ini, saya hilangin, apa yang terjadi? Saya sudah menduga algoritmanya salah. Soalnya X-nya Gimana? di bagian bawah sih. Oh ya, X kan di luar. ya Setelah loopnya, nanti ada return-nya. ini kan and while ya, and while. And while. Kalau saya nggak pakai ini deh, ini saya hilangin ya. Misal saya hilangin, kalian misal memasukkan nilai Z sama dengan 2. Jadi apa tuh? Jadi 2Y, X ditambah Y. Terus jadi apa? Coba nanti ditelusuri. Benar nggak? Kalau ini saya hilangin, algoritmanya jadi salah atau benar? Ridho tadi namanya kan benar. Ridho mempermasalahkan di sini salah. Yang lain, kalau ini dihilangin, efeknya apa? Saya tidak menduga ada pertanyaan itu sih. Kita coba. X-nya jadi apa? X-nya jadi X plus Y, X1 akan jadi X0 tambah Y0, Y1 akan jadi 2Y0, Z1, 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian, itu iterasi pertama ya. Pada saat Y sama dengan 1, pada saat Y sama dengan 2. Misal tadi berapa? Saya kasih Z-nya misal sama dengan 2. Misal ya. Misal Z0 sama dengan 2. Saya masuk ke algoritma ini dulu kan. X0 tambah Y0, Y-nya, Z-nya adalah kasih gini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Supaya kalian bisa ngikutin. Pada saat J sama dengan 2, masih 1 ya, masuk ke sini ya. Masih lebih dari 0, saya ke sini lagi. X2 akan menjadi X1 tambah Y1. X1-nya adalah X0 tambah Y0 tambah Y1. Y1-nya adalah 2Y0. Jadi berapa tuh? X0 tambah 3Y0. Y2 akan jadi 2Y1. Z1 akan menjadi 1/2. 1 dibagi 2. 0. Algoritma berhenti ya. Coba kita lihat. X2 akan berisi X0 ditambah 3Y0. Kita tahu X0-nya adalah 0. Jadi X2 sama dengan 3Y0. Tadi saya punya Y0 kali Z0. Harusnya gitu ya. Z0-nya saya isi dengan 2. Harusnya kan Y0 kali 2. Harusnya isinya harusnya isinya 2Y0. Tapi kalau saya hilangkan ini, X2-nya akan berisi 3Y0 kan. Padahal kan Z-nya 2. 2 kali Y0 kan hasilnya kan 2Y0. Harusnya kan hasilnya 2Y0. Tapi di sini jadi 3Y0. Salah ya? Udah terbukti salah. Thank you, Angger. Bisa dipahami ya? Oke. Nanti kalau agak-agak miss, bisa diulang lagi. Rekamannya saya kasih. Oke, yang lain pertanyaan. Good question. Ini jangan dihilangin ya. Jangan dihilangin. Kotak merah. Nanti di rekaman ada. Jangan dihilangin. Good question. Yang lain? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya nanya. Mau nanya, Bu? Yo. Jadi kita harus tahu rumus akhir algoritmanya ya? Rumus akhir algoritma itu yang mana maksudnya? Y0 kali Z0? Y kali Z. Iya kali Z. Iya, itu biasanya explicitly ada di spek dari algoritmanya. Algoritma ini ngapain? Nah, di sini kan ada. Dia akan mengembalikan hasil kali antara Y dengan Z. Y dan Z ini kan tidak berubah. Putus-putus, Faisal, sorry, ulang. Jadi nggak harus nyari sendiri? Enggak. Ya kalau misalnya ya, kalau kalian dikasih algoritma, benar nggak sih algoritma ini, kalian kan dikasih tahu speknya. Karena orang yang bikin algoritma kan selalu bikin spek kan. Algoritma ini gini loh,
dia menerima input ini, yang terjadi di algoritmanya adalah begini, dia akan mengembalikan return value adalah ini. Itu kan standar ya di pembuatan algoritma. Kan selalu dibilang gitu kan, inisialisasinya apa, init sama final state-nya apa, init state-nya apa, algoritma ini mengembalikan apa, selalu gitu kan. Kalian bikin algoritma, fungsi, atau prosedur, kan selalu diminta, dia mengembalikan apa. Kayak gitu, itu harus diberikan. Nah, kita tinggal menggunakan informasi itu. Good question. Yang lain? Cuma mau bertanya. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Rafli, Bu. Oke, Rafli. Kalau misalnya nih di UTS atau UAS, di perlangkahnya tuh ada poin nilainya. Betul, betul. Ya. Untuk ini kan berpikir ya, bukan seperti kalkulus atau pelajaran matematika yang ya sekedar ngitung, bukan gitu. Tapi di sini matematika yang kita pakai hanya sebagai alat dalam salah satu tahapan untuk membuktikan kebenaran algoritma. Betul. Setiap tahapnya ya dinilai. Begitu. Gitu ya, karena saya bilang hitung-hitungannya mah gampang. Tapi bagaimana cerita yang terangkai, itulah yang penting. Kan kalian udah kuliah, harus bisa seperti itu. Gitu. Yang lain? Bu, mau nanya. Yuk. Kalau yang tadi nggak dihilangin Z-nya sama dengan 2 itu gimana, Bu? Kalau nggak dihilangin, ya nggak dihilangin, nggak hilang. Ya, kalau di... saya nggak paham, coba gimana. Kalau tidak dihilangkan, ya nggak hilang. Yang tadi loh, Bu, yang prosesnya. Ini nyambung ke pertanyaannya Ridho tadi bukan? Bukan. Ya, yang ini. Ini yang di kotak merah ini kalau tidak dihilangkan. Terus Z-nya sama dengan 2. Kalau Z-nya sama dengan 2 ada di, wait, saya tadi udah bikin. Mana ya? Oke. Ini dia. Kalau algoritmanya mana tadi? Ini ya, supaya kalian kebayang. Ketutupan. Ini dia. Wait. Kalau tidak dihilangkan dan Z-nya sama dengan 2, yang di kotak hijau ini ya, ini yang terjadi. Pada saat iterasi 1, saya masuk ke dalam loop, ya kan? Saya ulang ya. X1-nya akan jadi. Apakah dia, Z-nya kan 2 nih, apakah Z-nya ganjil? Enggak kan? Dia nggak akan masuk ke loop. Maka nilai X1-nya akan sama dengan nilai X sebelumnya. Gitu ya? Ya. Y1 sama, Z1 sama. Terus, di sini Z-nya masih, Z-nya akan jadi 1. 1 masih bisa masuk ke dalam loop. Masuk ke iterasi kedua. Nilai X2, apakah Z-nya ganjil? Iya, ganjil. Maka X2-nya akan menjadi X1 plus Y1. Y1-nya berapa tadi? 2Y0, saya gantikan di sini. Dan seterusnya. Nilai Z-nya 1 dibagi 2 jadi 0. 0 berhenti. Maka saya dapat hasil nilai X-nya adalah X0 tambah 2Y0. Sama ya? Ya. Gitu. Good question. Oke, ini nanti bisa kalian ulang lagi nontonnya. Kalian miss di mana, bisa diulang. Saya tahu kok mahasiswa itu kan nggak suka nonton video yang lama, panjang gitu ya. Makanya disuka di skip. Gitu. Semoga memang kalian paham. Ada lagi yang bertanya? Minggu depan materinya udah ganti. Video yang tentang mencari nilai maksimum, ada video lagi yang di minggu lalu saya share itu ya. Nah, kalian pelajari sendiri.
Tapi intinya mirip lah, gitu ya. Gitu ya. Ada lagi bertanya? Kesempatan terakhir. Mau nanya, Bu? Yuk, siapa nih? Muhammad Faisal. Faisal. Kalau algoritmanya bukan manipulasi angka, kayak sorting gimana, Bu, buktiannya? Kalau algoritmanya bukan manipulasi angka, tapi sorting. Sorting itu kan array ya? Array. Nah, ini pas banget, saya baru aja baca. Cek di buku saya lagi nggak di sini. Sebentar. Good question. Minta waktu 1 menit, saya ambilin bukunya ya. Ternyata saya dari tadi ngomong terus saya mute. Wait. Kedengeran sekarang ya? Oke, ini adalah saya kasih supaya lebih jelas. Sebentar, saya lihat yang saya pin dulu supaya saya bisa lihat jelas. Gak bisa gede. Saya nge-freeze ya? Oke. Di sini di halaman 18, Faisal, bagi yang butuh lihat di sini, ini adalah algoritma insertion sort. Di sini nggak pakai manipulasi variabel, tapi yang kita olah adalah array ya. Contohnya di sini array-nya seperti ini. Kemudian bagaimana cara membuktikan kebenaran? Loop invariannya adalah sebentar. Loop invarian yang dia buat adalah ini. A1 sampai J-1 adalah loop invarian. Bahwa maksudnya apa? Pada tiap iterasi saya akan punya array yang sudah tersorting, yang sudah terurut dari 1 sampai J-1. Jadi kalau yang ini ya, makanya dia bilang ini adalah loop invariannya. Maka loop invariannya berbunyi pada awal iterasi, maka A1 sampai J-1 akan selalu berisi elemen yang terurut. Cara membuktikannya, saya tunjukin bukunya ini dia. Oh ya, inisialisasi, maintenance, terminasi. Ceritanya di sini nih. Di sini. Baca. Nanti cerita ke saya. Cuma 1 halaman ini doang, tambah 1,5 halaman di sini. 1,5 halaman lah ya. Baca. Nanti saya kasih tugas lah, kasih PR yang jawabannya ada di sini, itu kan gampang. Gitu ya, ada di sini. Thank you, udah nanya. Saya mau nunjukin ini tapi lupa. Sekarang saya ingat. Baca ya, ada di sini. Ada di buku, cari bukunya.
Thank you Faisal. Ya, waktu kita hampir habis. Nggak boleh lebih dari 50 menit. 50 kali 2, 100. Nggak boleh lebih dari 100 menit, kata ya. Supaya kalian kuotanya nggak habis. Wait, ini gimana cara keluarnya? Okay. Good question. Ada lagi yang lain? Bu, mau nanya. Oh. Algoritma manipulasi angka itu seperti apa? Ini tadi. Ini tadi, yang hitung-hitung tadi. Iya. Ini kan variabelnya dimanipulasi nih, ada X, apa hubungan antara X, Y, dan Z, kayak gitu kan. Apa hubungan X, Y, dan Z yang kemudian terrepresentasikan dalam loop invarian seperti ini. Gitu kan, ini manipulasi variabel. Kita bisa membuat sebuah pola yang menunjukkan hubungan antara Y, Z, dan X. Yang sama dengan Y0 kali Z0. Ini yang manipulasi variabel. Kan ada algoritma yang kayak pengurutan atau mencari nilai maksimum, itu kan kalian nggak memanipulasi variabel. Nah, tadi yang ditanyain Faisal kayak gitu. Gimana cara membangun loop invariannya? Saya kasih contoh di buku tadi kan, baca ya. Baca, nanti kita diskusikan di LMS. Baca dulu lah, baca dulu. Hitung-hitung baca buku, ya. Udah? Nah, terakhir saya mau nanya. Terakhir saya yang nanya nih. Saya ngetes dulu, kalian ngerti atau enggak? Saya ngetes dulu, kalian tadi menyimak atau tidak? Jawabnya di chat aja ya, di chat. Asik Bu, saya bisa nyontek dulu yang jawab dulu. Ayolah, supaya kalian, supaya saya ngerti, ya, supaya saya tahu kalian ngerti atau enggak. Kenapa saya menuliskan begini, yang saya kasih panah hijau. YT kali ZT tambah XT sama dengan Y0 kali Z0. Kenapa saya menuliskan loop invariannya dalam bentuk seperti ini? Kenapa YT, ZT bukan YJ, YJ, tapi kenapa pakai variabel T? Jawab di chat aja. Untuk mengetahui loop invarian berhenti di iterasi tertentu, Arvia. Yang lain? Oke, nggak akan diomelin kalau salah, nggak akan dicubit. Untuk membuktikan pada iterasi tertentu algoritma hasilnya perkalian Y dan Z. Yang lain, yuk. Saya belum bilang salah atau benar ya. Kenapa saya menuliskan yang saya kasih tanda panah hijau ini? YT, ZT plus XT sama dengan Y0, Z0. Oke. Yang lain mana? Baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang. Yuk, yang lain. Ada 39 orang di sini nih. Ini jawab baru 1, 2, 3, 4, 5.
Kenapa saya pakai YT kali ZT plus XT sama dengan Y0 kali Z0? Apa sih maksudnya? Apa sih maknanya? Gadi, nggak ada lagi yang mau jawab? Biar beda. Biar beda sama apa? Kalau Arvia, untuk mengetahui loop invarian berhenti di iterasi tertentu. Untuk mengetahui loop invarian berhenti di iterasi tertentu. Bukan untuk mengetahui ya. Untuk menandakan bahwa loop invarian berhenti di iterasi tertentu, yaitu iterasi T. Itu ya Arvia ya. Kemudian jawabannya Nurul, untuk membuktikan pada iterasi tertentu bahwa algoritma menghasilkan perkalian Y dan Z. Betul. Karena di sini akhir iterasi, pada akhir iterasi T. Sanding, supaya dalam satuan waktu kurang lengkap. T di sini menunjukkan satuan waktu yang maksudnya menandakan akhir iterasi. Kemudian Ridho, variabel T permisalan dari syarat terminasi algoritma perkalian Y dan Z. Syarat terminasi, permisalan. Saya nggak paham kalimatnya. Jadi kalau saya nggak paham, kata saya salah. Supaya T permisalan dari syarat terminasi. Y gede bagus, menandakan terminasi iterasi. Kalau pakai J untuk tahu perulangan. Oke, betul. T di situ menandakan iterasi. YT kali ZT tambah XT, ya itu ada loop invarian pada iterasi tertentu. Faisal jawabnya kurang lengkap, biar beda. Oke, udah habis waktu kita. Kalau masih ada pertanyaan, kita lanjutin di forum diskusi ya. Itu forum diskusinya di LMS dihidupkan, ya supaya hidup, ya. Ya supaya nggak usah malu-malu nanya, ya. Nggak akan saya omelin. Apapun tanya di situ. Kalau di waktu kita terbatas, kalau di forum kan nggak terbatas waktunya, bisa kapanpun saya jawab. Gitu ya. Thank you atas atensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Bagi yang belum paham, coba diulang lagi video yang sudah saya coba dilihat, disimak lagi video yang sudah saya berikan. Tidak ada kuis pekan ini. Kalian lanjutkan PR yang ada di LMS ya. Batas pengumpulannya silakan dilihat di situ. Baik, oke, saya tutup kuliah kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.